bihim yauma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Allah maha teliti, artinya Allah mencatat dengan rinci, dengan detail apa yang dilakukan manusia itu. Apakah manusia itu melakukan dalam keadaan kegelapan maupun keterangan, kesendirian ataupun keramaian. Dengan bukti Allah akan menghisap, bukti Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan kadar perbuatan manusia itu sendiri. Untuk itu sahabatku, sahabat inspirasi, kajian selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Muhammad Hanif kepada Ustadz falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, juga sahabat Qurani dan juga sahabat yang selalu reminder self-nya, ya, untuk selalu mengingatkan kepada dirinya, menasihati dirinya terlebih dahulu sebelum dia mengingatkan orang lain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Allah selalu berbicara, Allah selalu mengingatkan kita. Siapa bilang wahyu atau ilham itu sudah habis? Setiap hari, setiap detik, setiap saat Allah bilang ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina Ustaz Heri, ya ayyuhallazina Ustaz Dafa. Semuanya Allah panggil, semuanya Allah ingatkan. Tentunya itu menjadi remind kita, ya kan? Self reminder kita bahwa kita ini semua senantiasa hendaknya kita untuk kita dapat selalu mengutamakan Allah, untuk kita selalu menghadirkan Allah dalam segala halnya, dalam segala kegiatan kita. Ialah kita ini ibadah ilahi anta ya Allah, anta maksudi ya Allah, wa ridhoka matulibi. Ya Allah, lastu lil firdaus. Memang kita tidak layak ini untuk masuk ke dalam surga Allah. Namun, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena perlindungan Allah, ridhonya, tentunya kita akan merasa hina dan tidak akan ada apa-apanya. Hari ini motivasinya adalah bahwa kita selalu mengutamakan Allah, menghadirkan Allah dalam segala sesuatunya. Kalau memang kita mau ibadah, kita mau belajar, mahasiswa-mahasiswa semuanya, kalau kita mau bekerja hanya sekedar mengharapkan dunia, apalah dunia ini? Walal akhiratu khairu wa abqa. Maka tujuannya hanya Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat karena di depan mertua, maka itu jadi sholat yang buruk sekali. Ketika kita mengharap hanya surga Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan yang nyata. Kalau kita kaji dalam kitab tasawufnya, bukan tidak boleh kita mengharap ibadah, boleh, tapi bagi anak-anak SD silakan mengharap pamrih. Masa ibadah transaksional? Bagus kita ke pajak aja kalau tahu kayak gitu. Maka na'udzubillah, semua na'udzubillah, kalau hanya mengharap ibadah hanya karena mengharap surga, kata Allah, makanlah surga itu. Suka hatimu lah, sakarapmu kita ibadah karena surgamu. Nanti di akhirat Allah tidak akan mau menengok kita sedikit pun. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa pemaparan. Dan harus mengetahui bahwa apabila kita sudah berpindah alam dari dunia ke alam kubur, maka kita akan menyaksikan sendiri, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia ini. Sebelum nantinya juga kita akan dikeluarkan, dibangkitkan pada hari kiamat untuk juga mempertanggungjawabkan amal kita. Di alam kubur kita mempertanggungjawabkan, di alam akhirat selanjutnya kita juga akan mempertanggungjawabkan. Apakah kita mendapatkan nikmat, apakah kita mendapatkan azab, itu tergantung sekarang kita masih hidup di dunia ini. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita Ustadz Muhammad Hanif selaku dosen UIN, Ustadz muda intelektual, kepada Ustadz falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, sahabat Qurani, sahabat tazkiratul maut yang selalu mengingat-ingat kematian di dalam dirinya yang nantinya akan mendatanginya. Kita ketahui bahwa banyak sekarang ini fenomena-fenomena, atau bahkan dari dulu kita telah lihat mereka-mereka yang berharta, yang kaya, pejabat, seakan merasa hebat kali. Sangkanya dia akan hidup selamanya. Dia rasa ini dia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga yang merasa ya sabu anna malahu ahlada, hartanya tak ada habis-habisnya, istilahnya tidak berseri. Sampai 7 turunan harta itu. Namun apa yang terjadi? Dia nantinya tentunya akan Allah wafatkan dan Allah akan mintai pertanggungjawabkan. Karena di suatu masa nanti akan datang masa di mana kita nantinya akan ditanya, kemana harta kita belanjakan, kita sedekahkan, amal-amal kita yang kita lakukan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Di saat itu, di hari itu, tidak bisa kita berkata apa-apa. Hari itu mulut kita terkunci jelas. Ya kan, tidak ada lagi
kebohongan, tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi konspirasi dan lain-lainnya di hari akhirat itu, bahkan sebelumnya di dalam kubur atau di alam barzah itu. Yaitu akan datang masa nanti mulut kita akan terkunci. Yang berkata itu apa? Yaitu tangan kita. Tentang apa yang telah dilakukannya. Ngapain kita di bumi ini? Apakah kita memberi? Apakah kita mengamalkan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Apakah kita berusaha menolong orang? Bukan ringan tangan dalam arti seperti apa? Berusaha untuk memberikan bantuan kebaikan-kebaikan. Itulah dia. Dan saat itu juga kemana kaki kita akan melangkah? Langkah ke majelis taklim kah? Atau kepada mahasiswa-mahasiswa? Apakah melangkahnya ke perpustakaan? Atau malah sebaliknya? Itulah dia motivasinya hari ini. Bagaimana nanti ketika kita dibawa di dalam kubur kita, kita didorong alam kubur kita, diangkat jenazah kita, nanti yang akan tinggal bersama kita apa? Hanya adalah amal kita. Amal apa? Bisa amal jariah, bisa ilmu jariah, dan juga anak ya soleh yang akan mendoakan kita. Ketika itu 7 langkah Ustadz Heri meninggalkan saya kuburan, ja'al malakut, datang 2 malaikat yang bertanya, man rabbuka ya Ustadz Heri, ma imamuka, apakah Imam Mahdi atau imam apa? Imam masjid atau imam musola? Atau ma kita buka. Apakah kitab Quran ini hanya kita baca saja di mulut saja? Bagaimana banyak orang yang kamin qori wal Quran, banyak orang yang membaca Quran, banyak orang yang hafiz Quran, tapi hanya sampai di tenggorokannya saja. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allah, dosen UIN Sumatera Utara, Ustadz Hanif, pada beliau pada tafadhal masykuran. Alhamdulillah sahabatku, sahabat inspirasi juga sahabat Qurani yang insya Allah mudah-mudahan terus diberkahi Allah dan terus semangat untuk menggali, mentafakuri, mentadaburi apa-apa tanda-tanda bukti-bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika iza zulzilatil ardu zilzalaha, atau ketika jibalu, ketika gunung-gunung ini semuanya Allah hamburkan, semua semesta, isi semesta alam yang ada di belahan dunia manapun hancur berkeping-keping seperti haba'am mansurah, debu yang berterbangan, yang akhirnya hanya amal ibadah kita lah yang menjadi pedoman kita atau menjadi bekal kita. Tentunya semuanya ini harus kita segera wasari, berbuat kebaikan, manfaatkan. Jangan sampai kita fa'asaddaqu wa aku minason, kita menyesal. Farji'na, saat dimana di hari tidak ada lagi pertaubadan, tidak ada lagi kebaikan-kebaikan, amal ibadah, semuanya sudah ditutup, sudah habis masanya. Oleh karena itu, motivasinya hari ini, Allah selalu menerima taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala la tayasu min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa terus, walaupun sebanyak apapun dosa kita, sebesar air di lautan, sebesar pasir di pantai, tetap kita kembali kepada Allah. Sebelum hari akhirat itu datang, atau sebelum kematian itu mendatangi kita. Bagaimana kita lihat Fir'aun yang jelas-jelas ingin bertaubat, tapi apa jadinya? Apa dinyana? Ternyata Allah tidak bisa menerima taubatnya karena sudah ada sakaratul maut, sudah datang kematian di dalam tenggorokannya. Maka hari ini kita harus juga melihat kembali firman-firman Allah, tanda-tanda kekuasaannya. Afal yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu Allah tetapkan, Allah jadikan pancang untuk kita semuanya agar kita bisa kembali merenung kepada Allah. Kemudian alam tara anallah anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah jadikan minal jibali jududam bidun wa humrum mukhtalifun. Itu semuanya sebagai bekal kita, sebagai tafakur kita untuk kembali merenungi bahwa Allah lah yang Maha Pencipta, Allah lah yang Maha Kuasa. Insya Allah itu semua menambah keimanan kita semua. Subhanallah. Kita salah dalam niat kita mencintai seseorang tadi, bukan atas karena Allah, bukan karena ingin bersama-sama untuk menapaki keridhaan Allah, menjadikan pernikahan itu sebagai ibadah, maka sesungguhnya azab itu akan datang. Apabila ketika kita betul-betul mencintai seseorang itu, idealnya karena memang ingin sama-sama saling melengkapi, bersinergi, saling mengingatkan watawassaw bil haq watawassaw bil, maka itulah makanya istilahnya tepat sekali uhibbuka fillah. Maka kita berlindungan kepada Allah dari cinta-cinta yang hanya sesaat saja. Kalau kita mencintai ibu kita, kalau kita mencintai ayah kita, tentunya itu atas dasar karena Allah. Dan betul-betul cinta itu kita tembuskan untuk mengamalkan, untuk mengimplementasikan nilai-nilai kerahiman Allah. Memang Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang, tapi kita seusahanya kita berusaha untuk sedikit tidaknya menjadi yang mengasihi. Apabila kita mengasihi sama kita, irhamu
yarhamukum bisama. Apabila kita mencintai, maka kita juga akan dicintai Allah. Tentunya cinta itu kepada Allah, Rasulullah, dan juga kepada sesama kita. Mudah-mudahanlah kita dipenuhi cinta dan dipenuhi kasih dan sayang Allah, agar ya Allah irhamna jami'an. Amin amin ya rabbal alamin.